Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat pada mikro. Nah, oke, yang saya bahas pertama ini ada klasifikasi berdasarkan arsitektur. Klasifikasi yang pertama ada arsitektur Harvard, yaitu memisahkan perangkat memori dengan program dan data, dan aksesnya lebih cepat. Kemudian yang arsitektur von Neumann, ini satu jalur untuk program dan data, dan strukturnya itu lebih sederhana. Kemudian ini ada klasifikasi berdasarkan lebar data. Terdapat tiga bagian yaitu 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. 8 bit contohnya seperti Atmega 328, 16 bit contohnya seperti MSP 430, dan 32 bit contohnya seperti ARM Cortex M. Microcontroller AVR. Nah, contoh serinya dia seperti Atmega 328P, Atmega 2560, dan Atini 85. Kelebihannya arsitekturnya cepat, mudah diprogram seperti Arduino Uno. Nah, dokumentasi cukup lengkap, tapi kekurangan itu tidak cocok untuk aplikasi berat. Kemudian yang Atmega 328P. Atmega 328P adalah microcontroller AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno. Menggunakan arsitektur Harvard dengan teknologi RISC sehingga memiliki efisiensi struktur yang tinggi. Spesifikasi utamanya itu seperti gitu arsitekturnya, clock speednya, flash memory, SRAM, EEPROM, input output pin, dan peripheral. Nah, kemudian yang Atmega 2560. Atmega 2560 adalah versinya lebih besar dari Atmega 328P. Digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Spesifikasi utama itu seperti gitu tuh. Arsitektur, clock speed, flash memory, SRAM, EEPROM, input output, dan peripheral lengkap. Nah, peripheral lengkapnya ini 4 UATR, 16 channel ADC 10 bit, 15 PWM, SPI 12C, 16 timer. Lebih banyak daripada Atmega 328P. Kemudian ada Atini 85. Atini 85 adalah micro AVR mini berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit, namun tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable device, dan proyek IoT sederhana. Nah, itu spesifikasi utamanya ada arsitektur AVR 8 bit, clock speed 8 MHz, flash memory 8 KB, SRAM 512 byte, EEPROM 512 byte, dan input output 6 pin. Kemudian itu ada peripheralnya, ada C10, PMW, timer, SPI, dan 12C. Kemudian ada micro PIC. Contoh serinya seperti PIC 16F877A dan PIC 18FA550. Kelebihannya stabil untuk industri, banyak modul bawaan, tapi kekurangannya program lebih kompleks. Ini PIC 16F877A adalah microcontroller 8 bit dari keluarga PIC 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri skala lebih kecil karena stabil dan mudah didapatkan serta dokumentasinya lengkap. Nah, itu spesifikasi utamanya arsitekturnya RISC 8 bit, clocknya 20 MHz, flash memory 8 KB, RAM-nya 38 byte, EEPROM 256 byte, dan input output pinnya 33 pin. Kemudian PIC 18F45550 merupakan microcontroller 8 bit dari keluarga PIC 18 namun dengan fitur lebih jauh canggih dibandingkan PIC 16F877A. Seri ini populer karena mendukung USB 2.0 sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Nah, itu spesifikasi utamanya arsitekturnya Enchanted RISC 8 bit, clocknya 48 MHz, flash memory 32 bit, RAM-nya 2 KB, EEPROM-nya 256 byte, input output pinnya 35 pin, dan peripheralnya itu USB 10 bit, PMW, UART, SPI, dan 12C, timernya 0 sampai 3, dan extended instruction set. Kemudian ada microcontroller ARM Cortex M. Ya, contoh serinya seperti STM32F103 dan STM32F407. Kelebihannya dia
performanya tinggi, fiturnya lengkap, tapi kekurangannya kurva lebih sulit. STM32F103 atau Cortex M3 adalah mikrokontroler berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer terutama pada board Bluepill. Mikrokontroler ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi, namun tetap hemat daya. Spesifikasi utama core yaitu ARM Cortex M3, 32 bit core, 32 bit clock, hingga 72 MHz. Flash memorinya 16 KB sampai 128 KB, SRAM-nya 6 KB dan 20 KB, dan input output pinnya 37 sampai 51 pin. Fitur peripheralnya 12 bit, ADC 10 sampai 16 channel, kemudian UART SPI 12C USB 2.0. Kemudian ada CAN boost timer dan DMA controller. Kemudian ada STM32F407 atau Cortex M4F, adalah mikrokontroler ARM Cortex M4 dengan unit floating point dengan kecepatan sangat tinggi. Banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut, sistem industri, dan sistem real time. Spesifikasi utamanya yaitu core-nya ARM Cortex M4F, clock hingga 168 MHz, flash memory 512 KB sampai 1 MB, SRAM-nya 128 KB, input output pinnya hingga 140 pin. Kemudian ada fitur peripheral ADC 12 bit 24 channel, DIC 12 bit 2 channel, Ethernet, mic USB OTG, FS atau H, CAN bus, 12S audio, ya, dan lain-lainnya tuh. Ada seperti PMW, time advance, DMA tingkat lanjut, hardware, DSP, instruction set. Kemudian ada microcontroller 8051, contoh serinya seperti AT89S51 dan AT89C52. Kelebihannya ini sederhana untuk pembelajaran dan kekurangannya ini dia menggunakan teknologi yang sangat usang atau sangat lama. Yang pertama ada AT89S51, adalah microcontroller 8 bit buatan Atmel yang sekarang namanya itu ada microchip yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Microcontroller ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana, hingga sistem otomatis kecil. Fitur utamanya seperti flash memory yang 4 KB, RAM internal 128 byte, EEPROM tidak tersedia, input outputnya 32 pin, timernya 2 detik. Kemudian bukan, timernya itu 2 time atau counter, UI steer itu ada, serial portnya, kemudian interruptnya ada 6 sumber, kemudian kecepatannya ada 24 MHz, instruction setnya kompatibel 8051 atau 111 instruksi. Kemudian ada AT89C52, adalah pengembangan dari AT89S51 dengan peningkatan kapasitas flash memory dengan fitur tambahan tetap merungsung pada arsitektur 8051. Fitur utamanya seperti memori 8 KB, 2 kali lebih besar daripada AT89S51, RAM internalnya 256 byte lebih besar, EEPROM-nya tidak tersedia, input outputnya dia 32 pin. Kemudian timernya ada 3 timer, lebih banyak daripada 2 pada AT89S51. USRT ada interrupt 8 sumber interupsi, kemudian kecepatan hingga 24 MHz. Kemudian ada microcontroller IoT yaitu ESP8296 dan ESP32. ESP8266 WiFi terintegrasi murah, kemudian ESP32 WiFi Bluetooth 32 bit performa tinggi, cocok untuk IoT dan smart home. ESP8266 adalah mikrokontroler Wi-Fi yang sangat populer karena harga mewah.
Harganya yang sangat murah bukan mewah. Mudah diprogram dan hemat daya. Banyak digunakan pada IoT skala kecil. Fitur utamanya dia ada CPU Tensilica 6106 32 bit at 80 160 MHz. Wi-Fi 802.11 B garis miring G garis miring N. Flashnya 512 kilobyte sampai 16 megabyte tergantung modulnya. GPIO 17 pin, ADC 1 channel 10 bit, PMW ada, protokol UART, SPI 12C, mode WiFi station, access point atau keduanya. ESP32 adalah versi lebih canggih dari ESP8266 dengan dual core Bluetooth, GPIO lebih banyak serta fitur sensor internal. Fitur utama seperti CPU dia ada dual core Tensilica LX6 Akeong 160 sampai 240 MHz Wi-Fi 802,11 B garis miring G garis miring N. Bluetoothnya dia masih klasik dan BLE. Kemudian GPIO dia ada 34 pinnya. GPIO ini seperti dia input outputnya lah ada 34 pin. ADC 18 channel 12 bit, DAC 2 channel dan PMW hingga 16 channel. Sensor internal, hal sensor, touch sensor. Ya, sensor internal itu seperti kayak kalau bicara tentang touch sensor nih mungkin dia tentang layar yang disentuh lah, kayak yang disentuh gitu. Protokol UART, SPI 12C, CAN dan 12S. Kemudian ada MSP 430 adalah keluarga mikro 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power consumption, sangat hemat daya. Banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, medical device, alat ukur meter, dan instrumen industri. Aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya super rendah. Oke, ada MSP 430, yaitu arsitekturnya 16 bit, instruksi sederhana dan efisien, eksekusi cepat dengan konsumsi daya minimal, low power. MSP 430 memiliki beberapa mode hemat daya yaitu aktif mode dan LPMO sampai LP4 itu low power modes. Clock system fleksibel. Internal DCO atau digital controller, osilator dan kristal eksternal berfungsi rendah 32.768 kHz. Kemudian ada memori, flashnya 1 KB sampai 256 KB dan RAM-nya 128 bit sampai 18 KB. Perangkat periferal tergantung seri mendukung yaitu ADC 10 bit dan 12 bit. DAC ada beberapa model, timer A dan timer B, UART, SPI, dan I-2C. Dan ada kompensator analog dan watchdog timer. Oke, kesimpulan pada microcontroller AVR yaitu mudah diprogram, cocok untuk pemula dan banyak hobi hingga prototype, cukup lengkap, hemat daya dan harga murah, tapi keterbatasannya clock relatif lebih rendah, 16 sampai 20 MHz dan tidak cocok untuk aplikasi berat. Kesimpulannya, AVR sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem embedded sederhana menengah. Yang kedua, kesimpulan dari microcontroller PIC yaitu banyak digunakan di industri dan pendidikan. Kemudian perangkat analog kuat ADC PMW timer,
PIC 18 lebih modern, memiliki USB dan kecepatan lebih tinggi, dan toolnya itu resmi, MPLAB sangat lengkap. Kesimpulannya, PIC cocok untuk aplikasi industri skala kecil menengah yang membutuhkan kestabilitas dan andalan. Kemudian ada kesimpulan dari ARM Cortex-M, yaitu performanya sangat tinggi, clock hingga ratusan megahertz, banyak peripheral canggih, cocok untuk sistem real-time, robotik, pengolahan sinyal, dan IoT canggih. Kesimpulannya, STM32 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa yang sangat-sangat tinggi. Kemudian ada microcontroller 8051, salah satu arsitektur tertua dan banyak dipakai di dunia pendidikan. Mudah dipahami dari sisi konsep dan dasar microcontroller. Fiturnya sederhana dan kecepatannya rendah. Kesimpulannya, cocok untuk sebagai mikro dasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi yang modern untuk saat ini. Yang kelima ada microcontroller IoT, Wi-Fi murah dan hemat daya untuk prototipe IoT sederhana. Dan memiliki Wi-Fi Bluetooth, dual core, fitur lengkap, ADC banyak, DAC, PMW, dan tinggi. Komunitas besar dan mudah diprogram melalui Arduino Uno atau IDF. Kesimpulannya, pilihan terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas wireless, bawaan, dan performanya yang sangat kuat. Kemudian ada microcontroller ultra low power, konsumsi daya yang sangat rendah, analogi presisi tinggi, cocok untuk sensor, wearable device, alat medis, dan metering. Kemudian performa moderated 16-25 MHz, MSP 430 sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang bertahan bertahun-tahun. Oke, kesimpulan dari semua microcontroller. Yang pertama, pemula dan pendidikan itu cocoknya untuk pakai AVR Atmega PIC 1685051. Kalau IoT konektivitas bagusnya pakai ESP8266. Kemudian aplikasi industri berperforma tinggi bagusnya pakai STM32. Aplikasi hemat daya ekstrim MSP 430. Aplikasi industri tradisional bagusnya menggunakan PIC 16F atau PIC 18F. Karena pemilihan microcontroller tergantung pada performa yang dibutuhkan, konsumsi daya, harga ketersediaan fitur, kompleksivitas aplikasi, dan konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth yang diperlukan. Oke, mungkin penjelasan tentang berbagai macam microcontroller cukup sekian. Ya, Muhammad Zakir Maulana, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.